Tapi lo nya suka sama musik geseran nih kan? Apa? Lo nya suka? Awalnya dari gua style gitu. Oh gitu. Awal-awalnya gua nyetel. Ya itu pakai dari kecil tuh kan gue stylein tahun dari 2020 tuh yang ada. Iya. Itu kan gue sering style itu lagu-lagu kayak gituan. Kayak inget lah sama dia tuh lah, makin suka. 2020 berarti umur masih kecil banget. 8. Sekarang 13 berapa tuh? Sekarang 13. Kurang 6. Iya, 2 tahun berarti. Salah nih. Mas kamu pinter loh. 7. 7 ya mau. 7 SD kelas 2 berarti. Iya, SD. Sekarang SMP udah ya? SMP. Jason Ranti SMP juga dulu. Apa ya? Jason Ranti 2020 SMP kagak lah. Kan udah tua dia, udah 30-an dia. udah bikin lagu. Udah punya anak. Udah ngentot dia sudah ngentot. Orang udah punya anak ya bener. Iya bener dong. Udah ya. Punya anak. Punya Koko dia udah. Koko benar Koko namanya. Koko Yawo kan? Oh, Koko Yawo Jogja ada. Koko Yawo Jogja ya? Komik Jogja. Koko siapa ya nama anaknya Jason Ranti? Koko yo. Unik juga namanya. Koko, seingat gue. Koko. Oh tuh Koko Yawo Jogja ya? Koko Yawo. Steven. Tepeng beda. Tapi biasanya emang musik dari bokap sih pasti. Seringnya ya kayak kita tahu musik pertama jendela musik itu pengetahuan lah dari orang tua pasti. Makanya gue sekarang di rumah kalau deket anak gue dengerin Beethoven. Weh. Playlist. Jadi pick me bego jatuhnya. Jadi pick me gedenya. Jadi pick me. Iya, aku Beethoven dia kondisi gitu kan. Di tongkrongannya dimusuhin gitu Jangan. Klasik ya. Jangan. Ini kan armada sejak dini ya kan. Kevin Aprilio anak gue nanti kan. Iya, bewoknya palsu. Gak palsu tau ya. Kayak salah. Tapi ditumbuhin di Turki. Oh, itu. Gak palsu kan. Tapi itu kan palsu. Iya. Tapi ditumbuhin di Turki. Terlalu presisi masalahnya. Oh iya itu garis. Iya. Jadinya nggak natural ya. Iya sih bang kadang yang kayak gitu itu terlalu ini ya. Bener ya. Ini gue pakai minoxidil dulu, berarti kan palsu juga nih. Iya itu kan palsu. Iya. Tapi nggak terlalu ini, nggak ini natural. Terlalu ini sih bener garis ini. Presisi. Kayak digambar masalahnya. Iya bener kayak digambar. Jadi apa kelihatan pengen banget ini ya gitu ya. Jadi kelihatan pengen banget. Kayak orang mau keluar tapi dilukis dulu gitu sayang gitu. Maksudnya dilukis dulu. Kalau yang tato gimana kan ada tato kumis tato jenggot orang. Tahu nggak ada orang tato jenggot? Oh itu kayak tanam benang gitu ya? Tanam alis ya? Tanam alis itu kayak tato alis. Ada yang tato alis ada. Iya. Tribal, ditatoin tribal. Ya kayak tempel ulet bulu di sini. Iya. Bukan nama istri. Iya dia soalnya ke tukang tato, bukan ke tempat yang tato alis gitu. Sulam ya sulam. Saya mau tato alis. Terusnya nggak bisa sih tukang tato biasa. Jack Sparrow, akhirnya gambar Jack Sparrow di sini. Itu juga aneh yang apa? Tapi nggak tahu sih. Karena Apa? Cewek-cewek itu apa yang ngabisin alisnya terus Digambar lagi. Karena biar sesuai bentuk yang dia mau. Tapi sering sama tuh kayak cowok yang berewokan terlalu presisi. Terlalu garis. Cewek juga terlalu garis kadang alisnya kan terlalu kayak lancip. gitu loh. Iya. Makanya emang nggak bagusan sih. Kalau gue lebih seneng liatnya yang masih ada disisain tapi digambar juga. Betul. Oh iya. Jadi masih ada bulu-bulu aslinya. Ya, kayak istri gue lah setengah asli setengah palsu gitu kan. Tapi masih ada aslinya kan. Iya. Oh iya. Jadi masih kalau yang benar-benar full cuma gambar. doang iya benar. Kalau full gambar kayak goreng ya. Iya. Ada yang semua mukanya di Full gambar. Ada full gambar. Berarti hidung take out. Tinggal Iya lah. sisa mata kalau nggak salah. Iya hitam-hitam nyepet tapi nggak ada hitam-hitamnya tekad. Jadi sisa putih. Gue hari ini mau biru dia. Ada teknologi baru Mas Rio. Aku hari ini pengen bule. Aku Uzbek hari ini coklat. Aku ada pengen sebelah. Iya, out eye kayak kucing. Out eye kucing. Ada itu teknologi namanya. Teknologi bener, masuk akal. Iya. Enggak sih kayak. Ada pepatah yang mengatakan kalau mau tahu sifat asli seseorang, Rusak susu sebelanga. Bagi kan mencari jarum di rumput susah banget. di jerami. Aku di rumput. Jerami dari mana? Pemain bola. Jerami kan di rumput ya? Jerami teti. Apa sih jerami tenti? Lucu lagi tapi. Jerami tenti kuning satu-satu. Ada pepatah. Ada pepatah yang mengatakan kalau mau tahu sifat asli seseorang, suruh dia nyetir.
Oh iya, kayak Bim Slang juga pernah ngomong gitu kan. Apa? Bim Slang, bener. Tapi saya pernah ngomong gini nih, gue tau. Yang waktu wawancara habis nikah tuh. Ya gue sih nih kayak Reni ya. Gitu. Apa? Bim Slang pernah ngomong apa? Iya dia apa di Tonight Show. Kakak tuh banyak ininya. Ngomongin personal band, konflik band. Apa? Pernah Jason Ranting. Bim Slang pernah bilang, Bunda makan. Bunda Ipet. Gak maju-maju ya bro. Dia nggak maju-maju obrolan deh di sini terus nih. Iya. Enggak, dia pernah di Tonight Show ada cuplikan dia. Dia bilang kalau ada yang cowok suka sama anaknya, gue ngetesnya akan nyetir di Jakarta Oh, gitu. kan anaknya cewek. Si Mesya Luna katanya akan bawa nyetir di Jakarta gitu. Biar tahu ininya. Sabar apa emosinya. enggak nih orang gitu katanya. Lewatin 8. Lewatin Itu ambil SIM. Angka 8 itu ya. Iya gitu ya. Terus setir ya. Gua akan dia nyuruh nyetir di Jakarta. Oh boleh juga naik tronton. Itu supaya apa? Melihat emosinya Ya, kan. Oh, iya. sabar apa enggak? Makanya katanya orang sifat aslinya keluar. Katanya naik gunung, kalau naik gunung. Kalau naik gunung Iya, naik gunung juga Tapi katanya. itu bener juga sih keluar Iya. capek. Iya. Maksudnya Kayak pernah kayak sifat aslinya belum keluar udah capek dulu aja. Oh, iya. Baru pos 2 udah capek dah. Nah, itu sifat aslinya. Capek. Iya. Capek kan stamina masalah. gampang ngeluh biasanya kalau itu. Oh, iya. Apa? Atau egois. Iya, Kadang makanan tinggal dikit. Iya. Gimana ininya? Injek baru. Guys, kita Mampus berempat lu, nih. anjing. Kita berempat Indomie sisa 2. Gimana nih? Iya, injek. Jadi gak ada yang makan semua. Kita tolol deh. Itu lebih ke tolol. Iya, lebih tolol. Iya. Iya. Lebih mana nih? Lebih naik gunung apa lebih nyetir sebenarnya? Kayak paling mudah nyetir kali ya. Karena Kenapa spesifik nyetir ya? Naik motor enggak ya? Enggak, naik motor enggak? Naik Yang sering gue denger soalnya nyetir. ngedayung perahu. Perahu kan. kalau yang lo denger kan nyetir, karena lo terakhir kaya Gilbas. Nah, lu juga nyetir tadi kata Bim Bim kan? Kan kata Bim bukan kata gua. Tapi ada yang pernah coba untuk ngetes emosi naik motor? Kayaknya enggak deh. Mungkin Karena orang naik motor yang bikin emosi orang naik mobil. udah mati lu udah yang ngomongin TikTok. Statement gue. Di blok tuh ya. Orang naik motor yang ada sirenanya itu yang bikin emosi. Enggak Maksud gue ada. itu. Mungkin polisi. Oh. Rider. Tot. Iya, itu bikin emosi. Maksud gue. Gue akuin gue termasuk yang agak tidak sabaran sedikit kalau di jalan. Sama. Gua. Gampang tertrigger gue. Sama. Kalau yang misalkan gimana ya? Kadang hal simpel kayak dia tiba-tiba motong mak gitu. Langsung fuck. Udah. Langsung kayak gue kejar aja. Iya. Klakson. Oh. Iya. Tapi pernah nggak lo patuh disambil gitu? Pernah ada pikiran? Coba kalau gue polisi gitu. Ada. Kenapa? Kenapa Gue dipikirin gitu? Gue sempet kayak gitu tuh. Kalau polisi apa? Gue kejar balik lu tahu siapa gue gitu. Itu lah lu. Coba. Kalau gua ada di momen-momen itu. Gua Thor. Hah? Kalau gue Thor, lempar palu. Nabrak ke mobil kan bisa balik lagi. Iya. Atau gue Iron Man, gue hancurin tuh mobil berkeping-keping. Coba kalau gue tuh. Coba kalau gue makan itu, magnet gue terbang, mobilnya terbang, sisa bannya. Coba kalau gue eng. Avatar, jarang sih orang Bikin banjir. agak, lewat, gue ya. agak gampang. Kalau lu gimana? Sering? Gue lumayan inian gue. Biasanya apa lo trigger ya? Hah? Ini apa kalau udah tahu macet nih, Iya. di klakson gue, benci banget gue. Oh, Maksudnya iya. di depan gue nih ada mobil lagi, brengsek bener. gitu maksudnya Bener. ya kan. Bener. Iya. Bukan kengke. Kenapa kerasa kita yang salah nih? Iya. Walaupun output lu apa? Hah? Outputnya? Apa arah ke belakang apa udah outputnya apa? Kadang-kadang sih gue kadang-kadang buka kaca emang. Oh iya? Iya, kadang-kadang kalau udah kesel banget ya buka kaca gitu. Terus? Yang depan bangsat gitu kayak gue. Gitu kadang-kadang. Gue tuh Terus setelah itu menyesali ya kayak ngapain gitu. abis itu baru begitu lancar tuh kayak Ngapain ya, gitu? kalau gue juga di belakang dia sih kayaknya gue gitu juga sih kayaknya kelakuannya. Karena dia nggak ngeliat di depannya ada apa kan? Ada apa? Itu lama sih. Iya. Nah tapi sebenarnya yang nggak tahu jadi itu kalau misalkan ini yang apa kalau di lampu merah adalah yang dia berdiri di kiri posisinya kan lagi lampu merah nih dia di kiri dan sebenarnya kalau belok kiri itu langsung Ya. jadi ada beberapa motor atau mobil yang dia
maksain, ngerti nggak? Oh, Dia di kiri tapi lurus. Dia dikira pengen lurus. Iya. Yang Wah itu benci sih. yang harusnya ada jalur buat orang yang pengen ke kiri langsung. Iya. Nah, itu sering tuh kayak akhirnya sampai yang awal-awal didiemin, lama-lama ada yang nyamperin, pasti ada satu orang yang nggak tahan motor biasanya. Maju mas, ini buat belok kiri, baru dia maju. Karena kadang kalau nggak digituin nggak paham. Iya, nggak ngerasa dia. Iya. Heeh. Karena kan sistem pembuatan SIM kita kan jujur ya, jadi ada beberapa yang nggak ngerti gitu. Iya, betul. Ada rambu belok kiri langsung gitu. Itu tuh sering tuh kalau kayak gitu. Iya. Tapi emang itu kalau yang kayak gitu tuh yang harusnya dia kan harusnya ngambil kanan nih untuk belok kanan. Iya. Terus dia ngambilnya kiri nih. Karena kalau ngerasa kanannya panjang nih. Iya. Dia ngambil kiri terus langsung ngambil kanan. Iya. Oh, dipukul sah itu orang-orang kayak gitu langsung pada. Dari kiri dia langsung kanan. Kanan. Iya, Itu ada tuh nggak lo? Iya, kesel sih. Dia saking pengen Kalau cepetnya. Pengen cepet. Iya, benar. Oh, ya mobil juga apa banyak angkot terutama tuh gimana? Kalau dia jalan kaki, dia jalan kaki. Dia mau belok kanan. Iya, dia kan nih. Dia ambil kiri lari. Nah, dia belok kan langsung. Nah, layak. Kaget sih, kita lagi jalan. Kita lagi jalan juga. Kaget sih. Kaget sih. Iya. Gue buka kaca aja gue. Nah. Masa Ekot aja. Panjang mobil gue kacanya. Wah, ya. Gue jauh lu. Hari ini lagi tutup lagi. Lu sampai banget ya, kaca gini. Padahal mas sebenarnya kayak harus ya, misalnya kayak dipotong tiba-tiba atau yang apa tuh kita kan kadang gue teriak tapi di dalam mobil aja ya. Goblok gitu ya. Iya, goblok gitu. Tapi padahal kan nggak harus juga sebenarnya ya. Pasti bisa ya udah. Kan kalau menurut ahli-ahli nyetir tuh Siapa Pak siapa? Pak driving. nggak, istilahnya ada defense driving. Jadi kita duluan yang defense gitu. Misalnya ada yang mau nyelip, misalnya macet nih, terus dia yang maksa deh. Iya aja lagi. Kasih gitu, istilahnya itu defense driving gitu. Jadi jangan maksa-maksa terus. Ada kan kadang misalnya exit tol nih, exit tol itu antrinya udah dari belakang. Iya. Terus ada yang mungkin dia kelewat antrian, dia mau motong dari kanan. Nah itu kan ngeselin tuh kan. Wah itu iya sih. Iya, cuma kalau yang udah mepet-mepet banget mungkin yalah kasih aja gitu. Oh. Ada gue kalanya, maksud gue mepetin mobil depan tuh nggak mau ngasih sejengkal pun. Iya. Buat dia masuk. Iya, tapi gue dorong mobil depan, cepet jangan kasih. Gue didorong. Pas gitu. Apa nggak bilang gini? Mobil depan. Ringgi amat ya. Akhirnya kan ditempelin, nggak usah ngegas lah didorong terus. Hancur. Oh dia tinggi banget. Hancur. Tapi gue pernah mau dipukul orang pakai Harley. Cuma pakai Harley. Maksudnya gampang Harley. Harley di. Enggak, bukan orang naik Harley. Pernah gue mau ditampol. Lu ngapain? Naik, gue waktu itu gue. Lu naik apa? Motor juga. Oke. Motor ini apa? Motorbot. Bukan. Motorola. Masa naik handphone. Yang flip. Mio Ya. Mio-nya punya istri gue Azari. Itu kalau di Kebun Jeruk tuh kan pinggir tolnya kan jalannya sempit tuh. Pinggiran tol ya. Ya, pinggiran tol kan jalan sempit tuh. Iya. Dan dua arah dua kan. arah, dua Iya arah, kan? betul. Iya. Mio tuh kan kalau di jalan-jalan kayak gitu ngebet tuh enak kan ya. Nah, di belakangnya Harley tuh. Jadi Harley tuh setiap mau ke kanan gua ke kanan nyet gitu gitu. Oh, lo ngalingin. Ngalingin. Tapi lu nggak sengaja ngalingin. Bukan, memang seneng aja tau gak sih kayak gue di depan Harley gitu masih yang Emang sengaja. Iya. Terus sengaja. Iya, terus memang gitu sampai ketemu di sudut yang sempit banget nih kalau lu di Kebon Jeruk tuh ada yang sempit banget yang karena dia Mau belok, belokan. bukan ada bangunan yang terlalu ke jalan tuh nggak? Iya. Jadi jalannya gini nih. Makin menyempit. Ya, makin menyempit, nah. Oh, oke. Dia saking ini ya dia dapat kepalanya masuk, di kayak gede. Jadi gua kepepet ke bangunan itu. Terus Terus dia deng standar. Tapi nggak nabrak motor lu. Oh, dia udah sampai standar. Iya, sampai gua Dipepetin, pepet set, standar. langsung gua berhenti, gua standarin motor set, ditarik iniin gua nih, masuk kamu apa gitu. Baru enggak. bahkan orang lagi ada temen lagi kan pasti. Iya. Lu marah atau menerima? Enggak, gua takut aja. Enggak saya tadi, maaf ya Pak. Kamu menghalang-halangi motor besar lewat. Jadi gue diem aja enggak. Itu kalau gue ngomong ditampol gue yakin kayaknya. Iya, kalau lawan ditampol. Iya, gue diem. Tapi gue sumpah itu seumur hidup gue itu paling kayak dia begitu dia habis kejadian itu emang udah deg-degan gue mau dipukul. Tapi begitu dia lewat nih 3 motor itu brrrr gitu. Gue tuh kira anjir keren banget gue gitu kan sih gila. Karena lu melawan Harley. Melawan Harley. Kayak apa? Samson and Goliath apa? Apa namanya? Kalau yang Smurf.
apa ya, melawan orang kecil melawan ini besar raksasa. Bukan, ada kisah Yunaninya itu loh. Apa sih? Goliath. Upin Ipin. Ya, Upin Ipin. Ya, itu lu merasa lu melawan Bukan dia kayak aduh happy ya gitu. Itu kejadian 2 minggu lalu kan, jadi umur lu udah segini tapi masih ngalamin lalu. Malu banget anjing lu. Umur segini sih. anak 2. Ya. Anak 2. Enggak, itu baru jadi satpam. Baru jadi satu. Baru jadi Saya baru nikah. Terima kasih Sari baru. pakai seragam satpam lagi? Enggak. Anjing digituin sama. Tapi itu deg-degannya luar biasa itu. Iya. Lu pernah berantem nggak di jalan sama orang? Sampai Kan tuh, berantem? gue pernah si orangnya gede juga badannya. Ya naik Harley kan jarang yang kecil badannya ya. Ada aja. Ada ya si Wendy. Bang Adul punya loh Harley. Hah? Bang Adul. Ya lo naiknya gimana? Harley-nya kecil, tau gak? Harley. Sebel banget gue kayak gini jok-jok gini. Jok-jok gampang. Iya. Enggak, gue pernah diceritain sama siapa gitu. Dia beneran beli Harley yang biasa, itu dimodif, dipotong-potong gitu. Dipotong-potong jadi spesi. Potong-potong di recycle. Jadi digoes, jadi berat. Ada jalurnya. Jadi berat. Ada jalurnya. Ya Allah. Harusnya waktu lu digituin, lu mau halang-halangin motor besar, lu keluarin jokes. 3 orang. Nah, lu keluarin jokes. Motor saya juga besar, cicilannya. Ya. Itu kalau itu langsung guys bunuh. Guys bunuh. Ya, tapi kalau yang tadi kata Dika, lu pernah nggak kalau lu yang memulai? Iya, atau kayak bahkan lu sampai berantem gitu di ini. Iya, kan sering beneran. orang tuh mentoknya di adu mulut. Mentoknya ada mulut. Pernah nggak di jalan sampai bener-bener Jipuk. lu tahu tuh pukul-pukulan? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi adu mulut ya. Adu mulut. Gue juga doang. kayaknya nggak deh. Enggak. Terakhir gue nabrak, gue ingat emang salah gue, jadi gue turun langsung minta maaf deh. Oh iya. Iya, gua terakhir malah ini belum lama di parkiran podcast Ancur tuh apa Kuningan. Bangunannya. Nah sebelum masuk jadi gue kebablasan nih bawa mobil kebablasan harusnya masuknya kiri nih ini masuk parkirannya Iya. gue kebablasan gitu bengong terus Terus lu ngapain? kamera mobil gua kan kamera belakangnya mati gue mau mundur tuh yang dia spion aja gitu set Iya. lama-lama buk gitu Pacar apa? anjing nabrak ibu-ibu negro gede banget lucu aja Dia naik motor. mobil lo Dianya, ibu-ibunya jalan kaki. Oh, ibu jalan kaki. Kok jalan kaki di jalan deh? Mau di mana lagi? Kalau di air Yesus. Di trotoar dong. Ada Kalau di trotoar. air Yesus bener juga. Ada trotoar ada di sebelah sini. Oh, iya. Apartemen itu kan ada trotoar. Iya, nggak tahu deh. Pokoknya dia kayaknya mau nyebrang. Guanya nggak lihat. Tapi Bang Rio, maksudnya informasi negro itu berapa ya? Dia mencari di fungsinya. Enggak, emang kenyataannya itu Oh, ibu-ibu niga gitu. Tapi nggak boleh. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ngomong nikah nggak boleh. Negro boleh tapi. Boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh sama. sebenarnya iya. Ibu-ibu kulit hitam. Iya. Tapi emang orang Afrika. Udah nih ibu-ibu. Jadi gilang nih. Jadi gua kan gua kaget ya. Apa tuh? Asap lagi ngelabrak apa nih gua? Gua matiin, gua buka kaca. Sampai buk berarti udah sampai. Berarti kan sampai gini. Kalau sampai Berarti kan sampai gini. Gitu ya kan sampai gitu dong. Mobilnya Rio sampai bentuk pundak ini. sampai bentuk. Sampai bentuk. Terus lu turun. Udah gitu dia kan gini kan. Jadi pas Masih dia ada nih. pas dia mundur bentuk muka. Bentuknya bentuk muka yang gitu. Iya. Kalau mobil Rio lihat dari dalam, mobilnya ada bentuk muka ini. Iya. Terus gua buka kacanya. Wah, nggak tahu bahasa kan gua. Nah, terus Wah, wah, gua cuma. oh, dia juga ngomong pakai bahasa ini asing. Bukan Inggris kayaknya itu. Oke. Wow, gua. I'm sorry, gua cuma gitu doang. Terus. Makin maju, makin memukul. Iya. Jadi kayak Dia megang, sendiri? jadi kayak sendiri. Eh. Jadi kayak megang kayak agak bukan karung kecil ya, kayak tas belanjaan gitu. Ya. Oh, iya. Udah mulai diayun gitu. Oh. Itu kalau beng ke muka tuh kenceng kayaknya. Lumayan, dia. Cuman gua kan I'm sorry gua gitu doang. Terus gua masang muka paling tulus gua lah. Iya. I'm sorry ya gitu. I'm sorry ya. I'm sorry ya. Itu pada Indonya ya. I'm sorry ya. I'm sorry banget. I'm sorry banget nih. I'm sorry ya. Gua bilang gitu. Terus dia bilang, ayo. Terus berhenti cabut aja. Oh, cabut udah. Tapi nggak ada lu nggak lihat ada luka atau apa dia? Enggak, dia kan gua juga nggak ngerti nanya ada luka apa Iya, enggak, gua nggak iya. tahu karena dari bahasa. Tapi dia cabut aja.
Gue ceritain makan di depan. Lu jalan miring gitu kan. Iya. Kagak mau diobatin dulu. Kayak game. Terus lu makan. Makan gue di depan tuh apa? Di Ada festival. ada mall kan? Ada apa? Mall yang depan Bocil Ancur itu loh, yang buat suka premier apa? Oh, Epicentrum. Epicentrum. Ya. Nah, habis makan gue di situ, set. Keluar dari Epicentrum. Jalan kaki bareng ibu itu lagi keluar dari situ. Ya Allah, gue deg-degan 2 kali. Dia inget lu nggak? Enggak. Dia baru, gue cepet-cepet jalan. Gue anjir. Itu momen dimarahin orang tuh gue anjir, sering banget gue kayak gitu-gitu. Apa yang menurut kalian momen lagi yang kayak udah gak sabar deh kalau kayak gini. Gua kalau ketinggalan barang. Saya udah jalan, udah tahu nih kita nyiapin apa, mau bawa apa hari ini. Mau hari ini mau syuting gini, bawa. Udah jalan agak jauh. Jempol kiri gue mah, aduh. Lu ngajakin Rio lu, telunjuknya nggak ada. Oh iya, Tuh, ini udah ketinggalan dari umur gue berapa udah, nggak tahu nggak ketemu lagi. Tuh. Ini kenapa? Hah? Itu dipegang yang punya Harley. Yang punya Harley itu. Kamu aku sita segini ya. Sita lagi. Kamu sita. Berarti harus ngambil lagi. Bisa ambil lagi. Itu kenapa? Ini lagi motor. Foto sama gam. Terlalu ekstrim buat sama gam. Enggak waktu di Dia Timur udah Leste. jalan terus anjing ini ketinggalan lagi. Barang penting. Tapi udah gini posisinya. Mobil gue ketinggalan lagi tapi udah gini. Bawa kursi tapi Kayak meme yang itu menurut gua meme lucu banget. Udah antri di SPBU lama-lama pas udah nyampe depan lupa bawa motor lagi. Apa sih anjing? kok bisa? Aku baca di Iya gua baca gitu kok tapi lucu ya. Berarti kan dia nggak main handphone. Iya dia sambil kan jalan ya. sendiri berarti. Jalan udah sampai depan udah sampai giliran dia. Motornya gak dibawa mbak gitu. Sebel tau konten-konten kayak gitu sebel gue. Tapi lucu. Lucu. Iya maksudnya barang ketinggalan dan barangnya misalnya cukup penting gitu. Penting, Apa gitu. Ya, Yang maksudnya kamera ketinggalan. iya, misalkan ketinggalan. gue bisa nggak bawa sih gitu kayak. Iya. Males Sebenarnya emang ke diri sendiri sih. Iya. Sama ini kan kadang-kadang tuh gue udah bisa ngakalin nih kayak gini-gini karena gue sering banget apa-apa ketinggalan tuh sering banget. Oke. Jadi yang ini kalau jadi dari malamnya udah nyiapin semuanya. Nah, iya, Dan iya. sekarang tuh gue kayak gitu terus gue. Iya. Karena gue lumayan parah gue ini ya masalah barang ketinggalan. Gue setelah beberapa kali juga itu sih. Emang paling aman nyiapin dari malam deh. Nyiapin Udah, dari mau malam. besok. Biasanya gue nyiapin dari malam kalau besoknya pagi. Tapi kalau besoknya masih agak siang pun dulu gue siapin dulu deh. Ini aja mau atau paling nggak udah dijajarin di. Iya, diajarin. Jadi besok tinggal taruh. Iya, bawain ya. Oh. Karena kalau buru-buru udah pasti ada yang ketinggalan. Walaupun kita yakin nih pas berangkat dulu ini. Oke. Berangkat ada aja ini. Akhirnya gimana biasa solusinya kalian? Balik atau kayak Kalau masih Gosen ada yang aja. bisa orang rumah digosenin, gosen sih. Iya. Kalau masih ada yang bisa tapi kalau nggak emang ada, enggak balik lagi. pulang. gue iya Balik lagi tuh paling. tapi kalau sekarang kayak apa charger gitu ya, charger handphone tinggalan misalkan dari kantor nih ya, balik ke rumah kayak tinggalan. Gue better beli sih Kalau charger ya. Charger ya masih bisa beli sih. Iya, beli yang murah-murah gitu loh. Oh. Yang Untuk sementara aja kan. Sementara. 3 juta gitu lah. Oh, mahal dong itu mas. 3 juta apa lu? Iya. Itu yang baterai genset buat camping yang kayak gini deh. Baterai genset. Itu Iya, buat beli 10 charger ribuan. gratis Oppo ya, handphone Oppo. Dapat handphonenya lagi ya? Karena ada sejuta handphone juga ya. Iya beli handphonenya lagi. Iya, itu gue Ya, males. kalau barang-barang yang itu mungkin masih bisa lah. Iya. Atau kayak masih dekat gue balik masih dekat. Kalau masih 2 menit 3 menit Iya. balik lah. Sedekat apapun kita pergi, kalau balik itu sebel ya. Wah, jujur ya. Iya kan maksudnya walaupun mungkin baru sekilo dari rumah gitu. Tapi Iya. Soalnya karena anjir udah jarang lagi bangsa. iya udah siap, udah ready. Tapi udah gue itu Pak memang sebel banget. Tapi kalau barang yang kita ambil udah kita ambil nih. Nah. Dapat nih, terus jalan lagi. Ya lupa ngunci pintu. Kunci gerbang. Iya. Itu harus balik lagi tuh. Iya, Susah banget balik tuh. lagi ya. Padahal belum jauh sih. Masih depan komplek misalnya gitu. Iya. Tadi udah anjing belum dikunci. Muter Balik lagi. Iya. Iya, itu Sebelnya ampun itu. Ngelama-lamain tuh. Tapi kalau sejauh ini gue ya kejadiannya memang kalau lagi buru-buru sih. Masih. Kalau lagi gue yang mepet gitu. Seringnya gitu pasti. Seringnya gitu memang. Sering. Itu emang buru-buru pangkal dari Iya. segala macam Iya. kesalahan. Bangun telat. Iya, akhirnya jadi bobo macam-macam. Bangun telat sih ya. Iya. Lumayan tuh. Kalau yang sendiri-sendiri gitu yang kayak gue biasanya ya kayak gue lagi pengen makan gitu kayak gue udah misalkan dari baru sore makan dicari ya.
makan gue sih kan lapar banget ya. Iya. Jadi terus kayak pas sore itu mungkin pilihannya entah kayak makanan yang ada di tempat itu atau kayak gue gojek, tapi gue gojek yang cara yang cepet. Pas makan makanan yang gak enak gue sebel tuh gue sama diri sendiri. Kenapa gue pesen ini gitu ya? Iya. Itu kenapa gue iyain makan di sini sih gitu. Iya sih. Sebel. Setelah Iya. seharian. Tapi kalau kondisi lagi lapar banget, terus tahu dapat Males, makan sumpah. kurang, Males, sumpah. agak. Lo tapi lu gimana? Tim yang ngabisin gak kalau makanan yang gak enak? Enggak gue. Kalau nggak ngabisin? Enggak. Gue ngabisin, gue tetap kalau ya udahlah gitu. Enggak. Ya udah aja gitu. Karena menurut gue makan harus happy. Kalau gue ya mau itu Lalala. Aku makan di Jawa. Itu kan lebih ke bernyanyi ya. Kan happy tidak harus bernyanyi. Makan harus. Tau gak sih makannya happy tuh habis makan gini? Yang nonton bayaran ya? Suap. Ya kalau gue kebayang sih, kebayang. Enggak gue habis. Iya. gue istri gue aja gue kalau lo tadi gue udah nikah ya. Iya. Kalau nggak enak gue bilang gue mah Istri lu masak nih. wah nggak enak. Terus? Nggak enak Sari gue bilang gitu. Terus apa? Solusinya apa? Dibuang sama dia. Gue pernah dibuang. Kan dia masak kan buat lu dan anak-anak lu. Iya. Misalnya menurut anak lu enak, Ya tahu kalau Sari kan emosinya lebih tinggi dari gue istri gue. Rio aja udah segini ya. Gimana Basari nih? Dia pernah masak rendang. Oke. Gue bilang rendang lo kagak enak. Nah. Gue makan di luar aja gue makan. Gue balik dia dibuang sama wajan-wajannya. Jadi rendang sama wajan dibuang ke sampah. Itu gue gak mau masak rendang, yang mending beli. Gue bilang gue mah kagak turun sih, gue mending beli. Gue bilang. Rendang juga lama kan apalagi masak. Iya. Nah misalnya gitu nih, lu makan di luar. Lu bawain makan buat di rumah kan? Bawa kadang. Karena kan mereka juga belum makan semua berarti kalau rendangnya nggak jadi dimakan. Ya gue beli lauk. Ya buat minta maafnya kan beli lauk kita. Untuk semua. Iya. Tapi dia nggak apa-apa. Hah? Selalu aja sebenarnya. Cuman marahnya Sari itu kalau istri gue marah. Ah, ya udah kalau dia tuh kayak bentuk ngasih sikap gitu loh. Nih gue buang yang penggorengannya, dak gitu. Penggorengannya dibuang. Iya makanya tadi dia bilang sepenggorengannya dibuang. Mesti beli lagi yang baru. Bukan, jadi kayak sebenarnya ya mah nih diangkat nih wajannya dibuang ke tempat sampah kan. Ada aja rendangnya, dah gitu. Gua sih nggak tahu ntar dia ambil lagi wajannya gua nggak tahu. Tapi tuh kayak dia tuh kasih statement gitu loh. Bini gua suka kasih statement nih, gitu. Ya, nih Nah, oke nggak enak nih. Nih. Ya, nggak enak ya gitu. Udah aman nggak gua? Tapi yang umum gitu ya, kayak kalau di pernikahan gitu ya emang ya, istri masak kita harus bilang enak memang. Ah, gua nggak bisa. Lu selalu Nggak masak istri gua. keren. Isi lu sahabat Gojek. Ya itu kamu juga keluarga Rich sudah. Tapi masa apa gitu, masak apa gitu? Enggak kan gua di rumah sama nyokap kan. Jadi kan ada mbaknya juga, jadi ada yang masakin. Oh, ada mbak yang masak. Iya. Iya sih, ya. Chef sendiri. Gua ada chef Juna. Di mana dia bagi? Di dapur kotor dia chef Juna. Ya Allah. Iya. Chef Juna tiap hari gini di rumah lu ya. Ya Allah. Chef Nasi Juna. goreng 2. Baik. Iya. Tapi enak sih kalau istri kayak gitu ya bilang gak enak ya udah gak enak. Iya. Karena kan dia udah lama juga kali nikah. Ya, 15 tahun. Nah, 15 tahun mungkin udah ketemu Oh iya 15 tahun. ketemu apa jalur komunikasi yang terbaiknya mungkin ya udah 15 tahun lah. Iya kali ya. Sebelumnya pacarannya berapa lama? 6 bulan. Oh, sebentar pacarannya malah ya. 6 bulan. Ya 6 bulan nikah. Nikah 15 tahun udah. Kenapa 6 bulan akhir ini kayak dia? Ngaceng aja ngaceng. Kan solusinya ngentot bukan nikah. Bagus ya berarti solusinya. Oh, iya. Menghindari Nikah aja nikah. Iya, iya. Enggak, karena udah ngerasa cocok aja dah nikah deh. Oh iya. Enggak cocok nih. Lucu banget. Lucu banget. Ternyata banyak yang cocoknya. Lucu banget. Lucu banget. Cuma kayaknya Basarinya cuek dah dibikin materi sama lu ya. Materi lu mau ngina-ngina kayak gimana cuek dah kayaknya si Basari tahu nih duit lu dari situ ya. Iya kayaknya ya. Iya. Udah slow aja dia kayaknya. Iya kan yang spesial yang kemarin apa judulnya? Yang sebelumnya? Panggung jawab. Tanggung jawab, itu kan bahas itu juga. Basari, Ada ya. Mbak Sari juga. Yang sekarang juga Antusias ya Mbak Sari. Mbak keluarga juga dari Sari. Banyak Lebih hardcore yang ini ya. Oke, so tadi lebih ya. Iya. Stand up ngebahas dia jelek. Lagi jelek, bukan jelek, lagi jelek. Lagi jelek. Iya. Iya.
Lagi jelek. Karena yang ekonomi gue lagi jelek, bini gue ikutan jelek ya kan gitu. Ekonomi suami kan tergantung. Kalau mau istri tergantung ekonomi suami. Tergantung ekonomi suami. Iya. Jadi kalau lo ngeliat istrinya Radit cakep, ya emang kaya. Justru aneh kalau orang kaya istrinya misalnya nggak cakep. Nggak cakep. Atau nggak terawat lah paling nggak. Iya. Aneh ya. Pantesan yang gubernur Kalimantan Timur itu. Aku nih kosong kalau politik masih gila. Kan dia kaya banget soalnya. Iya. Dari sebelum jadi gubernur ya udah kaya kan. Udah kaya, Makanya istrinya keren gitu kan. blowing up. Iya. Ya itu. Iya. Lu kalau bikin materi soal Basari terutama, Basari tahu nggak materi? Tahu. Gua kombo. Bilang. Bilangnya dari sebelum jadi atau pas udah jadi, gue ada materi gini nih. Apa dari Kombo kombo juga? udah? Dari combo jali ini. Terus dia itu kadang-kadang nggak, ini jangan ya, jangan nulis materi yang ini. Oh iya? Kayak dia sari gitu. Oh jangan tuh maksudnya bahasannya jangan atau komedinya? Jangan bawain materi yang ini, nggak lucu kata dia gitu. Oh komedinya justru. Kalau bikin nggak lucu. Dia bilang gitu, nggak lucu. Kamu bisa kayak menurut dia tuh kayaknya gue malu nih kalau ngomong gini gitu. Ada berarti bahasannya kan. bahasa sari. Kalau kamu bawain itu nggak lucu tahu. Kamu belum aja, ntar aku open mic aku rekam deh gitu. Gue open mic, gue rekam. Pecah banget gue kasih deh. Oh iya lucu ya. Jadi nggak usah ngomong apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa. Kocak banget. Selama lucu nggak apa-apa. Selama lucu nggak apa-apa. Mungkin karena dia masih lihatnya dalam bentuk tulisan atau masih obrolan. Ini ke arah mana sih? Mana sih gitu. Iya, ke arah mana jadi nggak jelas juga. Berarti yang sekarang banyak juga yang kombo sama Basari yang baru nanti nih. Banyak hampir Apa namanya? antusias. Alutsista. Bukan. Ngebahas tank. Ngebahas tank. Sukhoi F-15. Sama Prabowo. Iya. Sistem bayar Rio 27. Iya, alutsista ya kan alutsista kan? Antusias. Oh, gua kira. Selama ini gue salah baca. Ya Mas, kamu pinter loh. Orang show-nya di Kodim tulisannya. Alutsista. Antusias. Antusias. Kenapa antusias tapi? Apa? Doa itu doa. Doa dari Dari gue. untuk Gue antusias bikin show ini. Semoga kalian juga antusias menontonnya. simple. Doa simple. Ya Allah, aku antusias bikin show ini. Semoga orang antusias nontonnya. Aku antusias di kesenian ini. Iya. Semoga Kayak orang di soalnya antusias tuh diksi yang jarang kepake sama orang. Biasanya kita semangat, gue semangat nih. Oh iya. Ya Allah aku antusias. Maksudnya ya Allah aku antusias. Itu biasanya bahasa berita ya. Bahasa berita. Penonton antusias Iya. menyaksikan slang di panggung. Iya kan ya. Antusias. Antusias banget gue ketemu. Tapi banyak emang cerita hidup gue yang kayak gue ceritain, gue antusias banget ceritain ini apa part-part hidup ini. Oh, elunya pengen cerita Iya, gitu memang maksudnya pengen ya. cerita, iya. Oh iya. Iya, istri gue nyanyi pakai baju aneh-aneh itu kan Iya. antusias. Istrinya tuh suka nyanyi di TikTok. Live Nyanyi di TikTok live. Live ya kan? vokalis istri gue. Antri Kikan selevel sama Basari. Iya. Geisha itu dia. Ex Diva. Iya, Moka apa Arina Moka. Arina Moka. Moka Arina tadi gua ngomong Arina Moka TikTok. Tapi suka pakai kostum. Itu aneh-aneh. Waktu itu gue pernah dikasih lihat kostum ini. Maleficent. Maleficent pakai kostum Maleficent. Angela Jolie dia jadi penyihir ya orang. Jadi Kenapa dia memutusin buat bikin konsep nyanyi di TikTok pakai kostum? Nggak tahu. ininya kali hooknya kali ya. Hook Iya, biar orang tertarik nonton dia beda kali atau apa. Tapi pasti kaget lah, suami mana nggak kaget pulang istri jadi. Maleficent. Iya, Maleficent. iya. Jadi kaget gue juga gitu ada ituannya. Penyihir. Gitu. Usir dia dari kampung ini. Iya. Pernah pakai putus. Dia pernah pakai baju Elsa. Frozen. Frozen. Mertua gue sampai kedinginan. Tolong. Kan kostum Jadi Olaf. kan kostumnya doang, nggak harus semua jadi kedinginan. Emang beli kostumnya lu nggak tahu Rio? Tahu. Tapi dipakai buat lu juga nggak? Enggak. Aku ingin malam ini kamu menjadi Maleficent. Masa gitu? Aku pengen mainin tuh Elsa. Oh iya. Aneh juga sih. Aneh ya. Kok pakai kostum? Iya. Banyak emang kayak gitu di TikTok ya. Yang apa nyanyi pakai kostum? Ada kali dia ada grup-grupnya gitu kan dia. Ada grup-grup. Maleficent. Maleficent Jakbar. Iya, Maleficent Pamulang.
Iya, tapi maksudnya keluarga ya, materi lo ya? Ya, Korea keluarga garis besarnya udah. Anak ada nggak? Anak? Oh, anak iya, banyak. Ada pasti ya. Bisa nanti. Bob ada ya. Banyak. Iya. Udah. Tapi Mbak Sari sih, kayaknya kalau beberapa kali gue nonton Rio, Mbak Sari keresahan, salah satu keresahan terbesar. Jadi sumber materi. Dia ngasih mulu gimana? Kelakuannya. Udah ada sias. April ya? April. Tanggal Sekarang Maret April lo ya. 26. 26 April. Jakarta. Oh. Di apa? Cari aja ya. Museum Bank Mandiri. Kayaknya udah aja deh gitu ya. Oh, di Jakarta dah. Jakarta itu tanggal 26 cari dah. Lagi ada acara deh. Di mana? Di Museum Bank Mandiri. Sebelah Thailand. Bukan. Oh, sampai Taylor, di Kotu. Oh, tahu. Ya, Di sebelah orang yang jadi patung tentara gitu. Iya. Ruang Majapahit. Iya, di kota tua gitu. Nah, itu Itu kayak bukan gede banget, gue lupa sih. Terakhir kayak gue lama banget. itu ada berangkas gue inget di situ tuh. Ada museum itu bisa masuk berangkasnya. Oh iya. Itu tapi sebagai bank beroperasi nggak? Enggak kan? Enggak, sekarang udah lagi Museum aja kan? Museum. V-nya di atas gitu ya? Apa di? Ya, di atas lantai 1. Oh. Jadi masuk ke museumnya memang. Masuk ke museum. Museum Bank Mandiri ya? Emang sering berarti ya event di sana ya? Sana. Oh. Museum Bank Mandiri. Jadi Pembayarannya harus via Mandiri nggak? enggak beli tiket di tip-tip Titik berapa? masih 150.000 masih presale. 150.000. Ada kelasnya nggak? Nggak ada. Oh iya. Semua sama kelas 1. Naik kelas 2. Semua festival. Semua festival. Kapasitas berapa itu? Museum 300. Mandiri lagi apa namanya? Museum Mandiri. 300. 300. Lumayan gede berarti ya. Lumayan. Posisinya datar. Kayak datar gitu. Ballroom gitu, bukan yang teater. Oh, iya. Ini tour nggak sih yang sias? Enggak, cuma 2 kota doang dia, Jakarta sama Tokyo. Ke Jepang jadi Nah, iya. Iya. Kamu Tokyo? Tokyo. Oh keren sih. 18 April. Oh. Tokyo duluan malah. Kalau iya Tokyo duluan. Oh, berapa hari berarti di Tokyo-nya lo? Seminggu. Kita diajak katanya. Oh, yes. Yes. Mari kita minum sake. Ya. Udah ada tiketnya. Iya, begitu. Udah. Oh enggak, ini sama Sari doang. Gue nya, kita nya. Hah? Apa? Kita nggak dibeliin tiket. Ya Allah, udah pada gede, jangan. Jangan batuk, jangan batuk. Jangan jauh capek di jalan Nggak seru ya. Nggak seru. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Di Jakarta 150.000. Masih presale nih ya. Masih presale. Tokyo di mana bang? Di apa nih? Stand up Tokyo ya? Ya, saya Tokyo. Yang ngurusin stand up Tokyo kan? Iya, betul. Iya. Dia tahu dia. Ngeremehin stand up Indo dia. Iya, bisa. Ada stand up Indo Tokyo. Ada Shinto, namanya Shinto. Ngeremehin dia. Iya. Otsuka Dream Theater. Di Otsuka Dream Theater. Otsuka. Dream Harganya Theater. berapa kalau mau nonton yang di Jepang? 2.100 Yen. yen. Ya 200.000-an juga. 200.000-an ya. Oh gitu. 200.000-an juga sama. Iya. Situ kapasitas berapa udah tahu belum? Udah stiker Naruto. 100-an ya. 100-an. Dapat stiker apa? Naruto. Stiker Makibo tau gak Makibo? Makibo, iya. Udah umbelan tuh. Dapat ini apa makanan kesukaan Doraemon? Dorayaki. Dorayaki isi kacang merah. Lo pernah di Jepang nggak tapi? Enggak, belum. Belum. Nah, kalah dia. Ya kan di 18 April masih bisa gua kejar. Masa gini banget. Masa nggak mau kalah banget orang ya Allah. Kompetitif. Stand up gua di Jepang nih. Masa terlalu antusias? Anjay, terlalu antusias gua. Terakhir Aris Berata dia liburan ke Jepang kan. Terus Open apa? mic dia. Open mic, Enak ya. dia. Oh. Emang udah banyak ya berarti di Jepang ya. Pekerja-pekerja berarti ya di sana. Iya, pekerja. Banyak sih emang Jepang. Makin banyak soal orang Indonesia di sana. Betul. Iya. Kerja-kerja apa namanya? Banyak yang pada nyuci-nyuci Gundam, robot Gundam, teknisi pat labor, tukang bersih-bersih armor senseinya. Iya. Sampai Sando Rebel. Dia goklin rumah Shinchan. Gila gue kan masih diksi lu doang. Anjing. Gue rumah sih. Bersih-bersih Uniqlo ada bersih-bersih Uniqlo. Emang beneran kali ada yang kerja bersih-bersih Uniqlo. Iya, itu kan Kalau itu mah beneran. bersih-bersih Ada. bersih Emang ada beneran. Ada iya. Di Gunung Fuji. Itulah.